Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum media pertemuan ketiga. Pengertian media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Syarat dan contoh media massa. Media massa harus diterbitkan secara periodik atau siarannya secara periodik. Isi pesan harus bersifat umum, menyangkut semua permasalahan, mengutamakan aktualitas dan disajikan secara berkesinambungan. Termasuk dalam golongan ini yaitu surat kabar, radio, televisi, dan film. Jenis media massa ada dua, yaitu 1. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik. Contohnya buku, pamflet, selebaran, spanduk, papan pengumuman, papan reklame, dan lain-lain. Yang kedua, jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik. Contohnya surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Pengertian pers. Pers adalah istilah dalam bahasa Belanda dan bersinonim dengan istilah press dalam bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan pers adalah cetak atau penyiaran secara tercetak. Menurut George Fogmont, yang dimaksud dengan pers adalah pelayanan masyarakat, penghubung masyarakat, pemimpin masyarakat, dan penjual pengetahuan. Menurut Profesor F.G. Arpan, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa baik surat kabar, radio, maupun televisi untuk membicarakan bagian dari media tadi disebutkan nama media yang bersangkutan. Menurut Frederick S. Siebert, pengertian pers adalah semua media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik maupun tidak, dan media komunikasi massa yang memenuhi persyaratan publisistik tertentu. Pengertian pers menurut Komisi Kebebasan Pers Amerika Serikat, pers adalah semua alat komunikasi yang menyampaikan berita dan pendapat, perasaan dan kepercayaan, baik dengan surat kabar atau majalah, buku-buku, radio, televisi, dan film. Menurut Onong Ujana Effendi, pers memiliki dua macam pengertian. Pertama, pers dalam arti luas yang mencakup semua penerbitan termasuk media massa elektronik. Dan kedua, pers dalam arti sempit yang terbatas pada media cetak. Media massa elektronik termasuk pers karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan-kegiatan jurnalistik yang hasilnya berupa berita atau news yang disiarkan sebagaimana layaknya surat kabar. Menurut John Courtney Murray, pers bebas adalah sebuah institusi informasi publik yang berada dalam masyarakat sipil. Menurut Dictionary of Media, yang dimaksud dengan pers adalah segala sesuatu yang terlibat dalam jurnalisme atau sebuah badan yang menerbitkan buku. Terminologi pers awalnya ditujukan kepada jurnalisme tercetak, khususnya surat kabar jurnalisme. Namun pada akhir abad 20, istilah pers mulai ditujukan kepada bentuk-bentuk jurnalisme elektronik. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pengertian pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun pengertian pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit sebagai berikut. Pengertian pers dalam arti sempit adalah media massa tercetak, seperti surat kabar dan majalah, sedangkan pengertian pers dalam arti luas adalah semua media massa periodik yaitu yang tercetak dan elektronika. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.